Kebijakan utama yang diterapkan pemerintah untuk memajukan pembangunan pertanian adalah melalui program pemberdayaan petani melalui berbagai jenis kegiatan. Pemerintah Kabupaten Goa melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah memprogramkan berbagai kegiatan pemberdayaan petani di Kecamatan Palangga yang secara operasional dijalankan oleh BPP Kecamatan Palangga, mulai yang dianggarkan melalui APBN, APBD, kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN, swasta, serta swadaya. Melalui wawancara yang dilakukan, baik tokoh tani atau pengurus kelompok tani dan gapoktan maupun anggota kelompok tani, serta 3 orang penyuluh pertanian yang bertugas pada 2 desa, yaitu Panakukang dan Kompili. Selain itu, upaya pemberdayaan petani juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Goa melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi. Proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani yang selama ini dilaksanakan yakni program sosialisasi perencanaan yang dimana perencanaan ini melibatkan pemerintah, kemudian melibatkan kelompok tani, dan yang terakhir yaitu implementasi. Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani yakni antara lain meningkatkan sinergitas setiap SKPD yang terkait langsung. 2. Melatih petani maju penangkal benih. 3. Melakukan pengadaan alsitan yang dapat didistribusikan kepada para petani. 4. Melakukan pemberdayaan petani pada aspek teknis maupun manajemen. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pemerintah harus berperan aktif dalam pemberdayaan kepada para petani agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para petani dalam bercocok tanam. Sesuai dengan topik yang kita bahas, yakni peran pemerintah dalam memajukan sektor pertanian, kami mengambil jurnal dari Hendrawati Hamid tahun 2018 yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, peran pemerintah dalam memajukan sektor pertanian tertuang dalam UU RI nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Juga UU RI nomor 19 tahun 2003, yakni Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Meskipun begitu, pembangunan pertanian di suatu daerah belum sepenuhnya memenuhi potensi yang dimiliki. Selain itu, juga pemerintah harus berpusat setidaknya harus fokus pada 1. Meningkatkan ketahanan pangan, 2. Meningkatkan daya saing dan nilai komoditas pertanian, 3. Pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, 4. Meningkatkan kesejahteraan petani. Aspek tersebut bisa tercapai dengan adanya pemberdayaan dari pelaku utamanya, yaitu petani. Pemberdayaan memiliki arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan, maka sebaiknya pemerintah melakukan 1. Perbaikan ekonomi terutama kecukupan pangan, 2. Perbaikan kesejahteraan sosial, contohnya pendidikan, juga kesehatan. Yang ketiga adalah kemerdekaan dari segala bentuk penindasan. Yang keempat, terjamin keamanan. Yang kelima, terjamin hak asasi manusia yang bebas dari rasa khawatir. Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang agar masyarakat lebih berdaya. Kesimpulannya, peran pemerintah dalam memajukan sektor pertanian sangatlah besar. Namun hal tersebut seharusnya juga didukung dengan pemberdayaan yang baik juga tepat sasaran. Peran pemerintah dalam memajukan sektor pertanian antara lain melalui program pemberdayaan petani dengan berbagai jenis kegiatan seperti melalui penyuluhan dan pendampingan yang diberikan Dinas Pertanian. Proses pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berhasil jika masyarakatnya ikut berpartisipasi secara aktif dalam rangkaian tersebut. Proses pemberdayaan harus mencakup 6 hal berikut. 1. Learning by doing. Pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan konkret yang terus-menerus. 2. Problem solving. Pemberdayaan harus dapat memberikan arti terjadinya pemecahan masalah. 3. Self-evaluation. Pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri. 4. Self-development and coordination. Mendorong masyarakat agar mampu melakukan pengembangan diri. 5. Self-selection. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri. 6. Self-decision. Dalam memilih tindakan yang tepat, hendaknya memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu. Keenam unsur tersebut sebagai penguat dan pengait pemberdayaan. Peran pemerintah untuk memajukan sektor pertanian dapat dilakukan melalui pemberdayaan petani atau kelompok tani. Didapat dari artikel peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani padi di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Palangga sendiri merupakan kecamatan yang mempunyai potensi pertanian cukup besar. Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan pertanian, khususnya dalam memberdayakan petani atau kelompok tani agar dapat mengelola sumber daya yang ada, pemerintah Kabupaten Goa mendirikan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP. Proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan berhasil jika masyarakat khususnya para petani ikut berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan. Efektivitas pencapaian pembangunan akan lebih terarah apabila terdapat fokus yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara teoritis, pemerintah pusat merumuskan kebijakan pertanian yang terkait dengan isu-isu strategis pertanian yang lebih bersifat nasional dan internasional. Sementara peran pemerintah daerah lebih pada menangkap potensi pertanian daerah untuk bisa dikembangkan dalam kerangka kebijakan yang masih selini dengan pusat. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi untuk pemberdayaan petani padi yang secara operasional dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Kebijakan utama yang diterapkan pemerintah untuk memajukan pembangunan pertanian adalah melalui program pemberdayaan petani melalui berbagai jenis kegiatan.
memajukan pembangunan pertanian adalah melalui program pemberdayaan petani dengan berbagai jenis kegiatan yang telah dimulai sejak zaman Orde Baru sampai pada era reformasi saat ini. Selain itu, para petani juga perlu diberdayakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, serta teknologi dan informasi. Berbagai program atau kegiatan pemberdayaan petani yang telah dijalankan oleh BPP meliputi penguatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pertemuan kelompok tani yang dihadiri oleh para penyuluh, KTNA, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Pemberdayaan petani dari aspek pemodalan merupakan salah satu kendala dalam kegiatan usaha tani. Dari aspek birokrasi pembangunan pertanian merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi untuk pemberdayaan petani padi yang secara operasional dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian lapangan atau PPL telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan terjadinya peningkatan produksi padi sawah dalam 2 tahun terakhir, yaitu sebesar 16,6% dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Peran pemerintah dalam memajukan sektor pertanian. Menurut jurnal yang saya review berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Palangga sebagai kecamatan yang mempunyai potensi pertanian cukup besar. Maka peran pemerintah memajukan sektor pertanian di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa yaitu 1. Pemerintah Kabupaten Goa mendirikan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Palangga. Yang kedua, merumuskan kebijakan pertanian yang terkait dengan isu-isu strategis pertanian yang lebih bersifat nasional dan internasional. Yang ketiga, proses pemberdayaan petani melalui berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Kesimpulan dari jurnal yang saya review, adapun upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian di Indonesia yaitu 1. Menerapkan sistem eco-farming atau strategi pertanian ini dikenal dengan istilah pertanian organik. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Yang ketiga, perbaikan irigasi air. Yang keempat, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Contoh, pembangunan beberapa waduk di Indonesia. Yang kelima, pembukaan lahan baru bertujuan menambah jumlah produk pertanian. Yang keenam, penyuluhan pertanian seperti BPP Palangga tadi. Yang ketujuh, pembangunan sarana distribusi pertanian seperti jalan desa, listrik di desa-desa terpencil, dan lain sebagainya. Peran pemerintah dalam sektor pertanian. Kebijakan utama yang diterapkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan pertanian adalah melalui program pemberdayaan. Program pemberdayaan tersebut ada berbagai jenis kegiatan, yaitu yang dimulai sejak zaman Orde Baru sampai dengan era reformasi saat ini. Hal ini tertera dalam berbagai kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan seperti di undang-undang dan di turunan undang-undang tersebut. Namun, disadari bahwa pada umumnya program pembangunan pertanian yang dilaksanakan di suatu daerah belum sepenuhnya memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi SDA-nya maupun dengan SDM para petani tersebut. Untuk pengembangan potensi SDM, pemerintah daerah hendaknya membuka ruang yang lebih besar terhadap keterlibatan petani secara aktif dan sukarela dalam keseluruhan proses kegiatan, mulai dari pengambilan keputusan pada proses perencanaan, potensi, masalah, kebutuhan, dan lain-lain. Saran dari saya sendiri terhadap pemerintah yang pertama yaitu diharapkan pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan sinergitas pada setiap SKD yang terkait langsung, khususnya antara dinas pertanian dan petani. Yang kedua, diharapkan untuk melatih petani maju menjadi petani penangkar benih sebagai upaya mengatasi masalah kebutuhan dan keterlambatan ketersediaan benih unggul. Yang ketiga, upaya pemberdayaan petani hendaknya tidak hanya difokuskan pada faktor teknis, tetapi juga pada aspek manajemen, khususnya yang terkait dengan kepemimpinan, kerjasama kelompok, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemasaran, maupun administrasi kelompok. Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani dengan berbagai jenis kegiatan yang telah dimulai sejak zaman Orde Baru sampai era reformasi saat ini belum sepenuhnya memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi SDA maupun SDM khususnya para petani. Potensi SDM petani seharusnya dikembangkan dengan baik dan terencana agar lebih berkualitas. Melalui pendidikan, formal dan non-formal, peningkatan keterampilan dan wawasannya, sehingga dapat berperan aktif sebagai subjek dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Memberikan peran kepada petani sebagai subjek dalam pengembangan potensi daerah, secara bertahap akan dapat menumbuhkan kemandiriannya dalam mengelola usaha tani. Proses pemberdayaan tersebut akan sukses dan berhasil jika masyarakat khususnya petani ikut berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan, mulai dari awal dan berlanjut secara terus-menerus.